Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di mana saja, tentu saja masih gabung dengan kami. Di sini akan menjelaskan tentang perawatan sawit yang sudah tinggi. Tapi yang dominan kita pelajari adalah tentang gulma. Gulma dan sawit sebetulnya mempunyai kepentingan yang sama. Jadi membutuhkan matahari. Gulmanya ingin tinggi, sawitnya juga ingin tinggi. Namun yang namanya gulma itu sebagai pengganggu, makanya sampai naik di pohon sawit. Ini gulma ini naik nih. Wah, ini naik terus. Itu kalau bisa sampai di atas sawit. Jadi sawit ditutup sehingga mati, maunya begitu. Tetapi yang namanya gulma itu memang nggak mau berhenti. Nah, ini juga gulma ini. Kalau mau itu akan naik ke pohon sawit terus. Nah, ini juga ini gulma. Kemudian anak-anak kayu itu juga termasuk gulma. Pokoknya pada dasarnya kalau kita mempunyai tanaman itu yang kita rawat, kemudian di samping kanan dan kirinya itu yang tidak kita rawat. Tetapi walaupun tidak dirawat, dia juga butuh hidup dan mengganggu tanaman yang kita kerjakan setiap hari untuk kebutuhan kita tentu saja. Nah, ini kebetulan kita sudah masuk di sawit pokok tinggi, sudah di pruning, pelepas sudah ditata rapi. Nah, sehingga gulmanya ini yang belum selesai. Itu dari jarak kejauhan dari sini itu ada anak kayu. Anak kayu itu juga termasuk gulma. Itu kalau mau naik terus gitu. Nah, pokoknya kita hilangkan. Ini termasuk pasisan ini juga gulma. Ini maunya naik juga. Tapi kita pangkas sebelum tinggi. Tuh di rawa-rawa itu banyak gulma juga. Tapi yang penting kita selamatkan adalah di bawah pokokan sawit, karena berondolan nanti turunnya ke bawah. Makanya ini sudah disusun rapi 2 meter circle. Artinya berondolan yang akan turun itu jangan sampai ke pasar mati atau pasar bebas. Terus mana ini gulma yang kira-kira berbahaya harus kita pangkas nih. Ini anak kayu nih. Ini kalau besar aja akan naik ini. Wah, ini termasuk anak kayu, ini harus dipangkas. Nah, ini juga nih anak kayu nih, harus dihabisin. Nanti kalau sudah sampai di atas sawit, nah itu akan mengganggu sawit. Nah, kemudian penawarnya sebetulnya apa itu? Nanti akan kelihatan kalau kita menanam sawit yang masih kecil. Itu penawarnya adalah ini, kacang-kacangan ini. Nah, ini namanya kacang-kacangan. Jadi kalau di pokok sawit yang masih kecil itu gulmanya banyak sekali. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembek, kemudian yang sifatnya memanjang atau kanan kiri. Kalau kita simpulkan bahwa kacang-kacangan ini karena dari satu biji itu akan mengarah ke mana-mana, nggak jelas arahnya. Ini fungsinya adalah menutup gulma-gulma yang ada di sekitar sawit. Nah, ini berarti sudah terbukti ini. Pakisan akan mati kalau ketutup kacang-kacangan. Ini rumput-rumput kecil tadi banyak sekali. Karena ada kacang-kacangan, mereka tertutup dan mati. Nah, akhirnya kalau kita menyimpulkan tentang pelajaran gulma sebagai edukasi
kami yang ada di sini, untuk saudaraku yang ada di mana saja, khususnya yang menanam sawit kecil atau besar, tentu ada gulma. Yang penting gulma kita pangkas, sawit kita tumbuh kembangkan dengan baik sehingga hasilnya lumayan. Makanya yang terlihat di kamera ini adalah ini loh, sudah kelihatan rapi sekali ini, semuanya sudah tertutup. Nah ini yang dominan menutup gulma-gulma adalah ini, namanya kacang-kacangan. Makanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gulma kita pangkas, kita tutup dengan kacang-kacangan sehingga petnya juga bagus sampai ke rawa-rawanya juga tidak ada anak kayu yang menghalang-halangi pet. Kayu kita pangkas. Ya mungkin nggak terlalu panjang kalam saudaraku, kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.